Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy dari S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta dengan NIM 2010711076 dengan nama dosen pengampu saya itu adalah Nurse Tatiana Siregar, Skep MM Mkep. Sekarang saya akan menjelaskan proses fase menstruasi. Sebelumnya, apa sih itu menstruasi? Menstruasi adalah kondisi normal yang terjadi berulang pada perempuan. Peristiwa ini ditandai dengan pengeluaran darah dari lapisan rahim melalui vagina yang sifatnya teratur. Menstruasi ini dikendalikan oleh hormon dan aktif terjadi pada masa reproduktif, yaitu sejak pubertas hingga menopause, kecuali selama masa kehamilan. Selanjutnya, apa itu siklus menstruasi? Siklus menstruasi adalah perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang, pada tubuh seorang perempuan yang telah mengalami pubertas. Siklus ini terjadi untuk mempersiapkan kehamilan pada seorang perempuan. Siklus menstruasi ini banyak diketahui terjadi selama 28 hari, namun tidak semua wanita memiliki siklus yang sama. Terdapat beberapa wanita yang sudah mendapatkan masa menstruasinya kembali padahal baru 21 hari pasca masa menstruasi yang sebelumnya. Ada pula wanita yang siklus menstruasinya lebih lama, sekitar 40 hari hingga siklus menstruasi selanjutnya kembali terjadi. Jadi selama berada pada rentang waktu tersebut, siklus menstruasi masih tergolong normal dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Selanjutnya ada fase-fase menstruasi. Yang pertama ada fase proliferasi. Nah, setiap fase dalam siklus menstruasi ini dipengaruhi kinerja dari hormon kewanitaan. Fungsi dari seluruh hormon kewanitaan tersebut adalah sebagai pembawa pesan bagi tubuh untuk melakukan perannya masing-masing. Pada masa awal siklus menstruasi, otak akan memproduksi hormon perangsang folikel. Hormon tersebut kemudian akan dibawa dan diedarkan melalui aliran darah untuk kemudian merangsang tubuh memproduksi folikel atau bagian di ovarium yang bertugas untuk menyimpan sel telur beserta sel pelindungnya. Dalam tahap proliferasi ini, folikel mendapatkan pesan melalui hormon perangsang folikel untuk bersiap-siap segera melepaskan sel telur. Setelah itu, hormon estrogen akan mulai diproduksi kembali. Biasanya, fase proliferasi ini berlangsung selama 8 hari pada siklus menstruasi dalam rentang waktu 28 hari. Yang kedua ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini sebenarnya juga terjadi dalam fase proliferasi. Dalam kata lain, fase ovulasi merupakan bagian dari fase proliferasi. Fase ovulasi ini terjadi dengan ditandai adanya proses pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium. Di dalam fase ini, sel telur bergerak menuju sebuah saluran yang disebut dengan fallopian tube atau tuba fallopi. Selama fase ovulasi berlangsung, sel telur akan terus menempel pada saluran tersebut hingga ada sel sperma yang datang untuk membuahinya. Pada bahasa awamnya, fase ovulasi ini sering dianggap sebagai masa tersubur wanita. Artinya jika ingin memiliki keturunan, melakukan hubungan intim dalam masa kesuburan ini memiliki potensi paling tinggi untuk berakhir pada kehamilan. Fase ovulasi ini biasanya terjadi dan berlangsung selama 2 hari dari 8 hari fase proliferasi yang tadi atau disebut folikuler. Yang ketiga, ada fase sekresi. Fase ini terjadi rahim atau uterusnya itu sedang mempersiapkan diri agar bisa menampung sel telur atau ovum yang sudah mendapatkan pembuahan oleh sperma. Dalam fase sekresi ini, dinding rahim atau endometrium itu menjadi lebih tebal. Tujuannya untuk menjadikannya sebagai cadangan darah serta jaringan guna bisa dimanfaatkan oleh sel telur yang sudah dibuahi sebagai sumber nutrisi. Pada umumnya fase sekresi ini berlangsung selama kurang lebih 14 hari. Selanjutnya ada fase menstruasi. Ya, fase terakhir ini adalah menstruasi itu sendiri. Jika sel telur yang sudah matang tersebut tidak mendapatkan pembuahan dari sel sperma selama 14 hari, sel telur akan mati. Rahim yang sudah menebal dindingnya dan menampung cadangan nutrisi untuk ovum yang sudah dibuahi akan ikut luruh bersama sel telur tersebut. Proses peluruhan
darah serta jaringan pada dinding rahim tersebut terjadi secara berkala setiap harinya yang dinamakan menstruasi. Pada umumnya, total darah serta jaringan yang luruh itu yang dikeluarkan melalui organ vital wanita memiliki berat sekitar 28 gram setiap harinya atau setara dengan ukuran 2 sendok makan. Pendarahan pada fase menstruasi ini biasanya berlangsung selama 4 hingga 7 hari. Jadi tidak dapat dipastikan berapa lama fase menstruasi ini akan terjadi. Namun asal masih dalam waktu tersebut, fase ini masih tergolong dalam kondisi yang normal. Nah, setelah fase menstruasi selesai, tubuh wanita akan mengulang kembali siklus menstruasi dari fase yang paling awal tadi. Selama sel telur dalam masa kesuburan tidak mendapatkan pembuahan dari sel sperma, siklus menstruasi ini akan terus berlangsung terjadi berulang kali sampai pada akhirnya memasuki masa menopause. Jadi tidak mengherankan jika kaum hawa perempuan mengalami menstruasi tersebut paling tidak sebulan sekali. Nah, ngomong-ngomong soal menopause, sekarang saya akan menjelaskan menopause sedikit ya. Nah, apa sih itu menopause? Menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization, menopause merupakan masa berhentinya haid atau menstruasi yang permanen akibat hilangnya aktivitas folikuler ovarium. Seorang wanita dapat dikatakan memasuki tahap menopause bila sudah 12 tahun berturut-turut tidak mengalami menstruasi tanpa adanya pemicu seperti penyakit tertentu, pengobatan tertentu, kehamilan, atau masa menyusui. Wanita memasuki tahap menopause rata-rata di usia 50-52 tahun. Tahap-tahap menopause. Yang pertama ada tahap pramenopause. Tahap ini terjadi kekacauan siklus haid, perubahan psikologis, perubahan fisik, perdarahan memanjang dan relatif banyak yang terkadang juga disertai nyeri haid. Pramenopause merupakan permulaan dari transisi klimakterik yang dimulai 2 hingga 5 tahun sebelum menopause. Jadi pramenopause ini terjadi pada usia antara 45 tahun sampai 55 tahun. Yang kedua ada perimenopause. Perimenopause adalah masa ketika kondisi tubuh menyesuaikan diri dengan masa menopause yang berkisar antara 2 sampai 8 tahun ditambah dengan 1 tahun setelah periode terakhir menstruasi. Di Indonesia, usia perimenopause berkisar antara 46 sampai 55 tahun. Selanjutnya ada menopause itu sendiri. Pada tahap menopause, ovarium berhenti mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron, namun tetap mengeluarkan hormon pria seperti testosteron dan androstendion, yang menyebabkan semakin menonjolnya perubahan serta keluhan psikologik dan fisik. Tahapan ini terjadi pada usia antara 49 tahun sampai 50 tahun dan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 tahun. Selanjutnya ada pasca menopause. Tahap ini sudah terjadi adaptasi perubahan psikologis dan fisik. Ovarium juga sudah tidak berfungsi dan mengalami atrofi atau pengecilan ukuran. Selain itu, hormon gonadotropin meningkat. Usia rata-rata wanita berada tahap pasca menopause ini adalah 50 sampai 55 tahun. Normalnya, pasca menopause berlangsung kira-kira 10 sampai 15 tahun diikuti oleh masa senium atau uzur sekitar usia 65 tahun sampai akhir kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Setelah ini saya akan melakukan contoh penyuluhan kepada keluarga saya tentang masa-masa tentang tahap-tahap menstruasi. Terima kasih Mama. Sekarang aku mau melakukan penyuluhan tentang proses fase menstruasi. Sebelumnya terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan. Ya, dimulai dari pengertian ya. Jadi menstruasi itu adalah kondisi normal yang sering terjadi pada perempuan. Nah, peristiwa ini ditandai dengan pengeluaran darah dari lapisan rahim melalui vagina dan itu sifatnya teratur ya kan, per bulan kan. Nah, siklusnya itu siklus menstruasi itu adalah perubahan yang terjadi pada tubuh seorang perempuan yang telah mengalami pubertas ya kan. Siklus ini terjadi selama 28 hari setelah menstruasi yang sebelumnya. Tapi ada juga yang udah dapat mens tuh setelah 21 hari atau 40 hari setelah pasca masa menstruasi sebelumnya. Jadi kalau masih dalam rentang waktu 21 hari atau 40 hari itu masih dianggap normal. Selanjutnya ada fase menstruasi. Jadi
menstruasi juga ada fasenya. Yang pertama ada fase proliferasi namanya. Jadi di awal siklus mens ini kan otak yang akan memproduksi hormon yang namanya itu hormon perangsang folikel untuk diedarkan melalui aliran darah untuk memproduksi folikel yang bertugas untuk menyimpan sel telur. Jadi di masa proliferasi ini, folikel mendapat peran melalui hormon perangsang folikel yang tadi itu untuk bersiap-siap melepaskan sel telur. Tahap ini tuh berlangsung selama 8 hari. Yang kedua ada tahap ovulasi. Jadi tahap ovulasi ini sebenarnya juga bagian dari fase proliferasi ini. Jadi ini tuh namanya tuh fase ovulasi itu namanya fase pelepasan sel telur atau ovum. Sel telur itu bergerak menuju yang namanya itu tuba falopi atau namanya itu kalau bahasa ini mah fallopian tube kalau bahasa itunya mah, dan menempel di dinding rahim. Nah, sel telur ini hanya bertahan selama 2 hari saja. Nah, kalau nggak terjadi pembuahan oleh sel sperma, jadi dinding rahim ini akan meluruh. Nah, itu namanya menstruasi yang tadi. Nah, kalau dia dibuahi sel sperma ya bisa terjadi kehamilan. Selanjutnya ada yang ketiga ada fase sekresi. Fase ini mempersiapkan rahim untuk bisa menampung sel telur yang sudah mendapat pembuahan dari sel sperma. Jadi dinding rahimnya menebal dan berlangsung selama kurang lebih 14 hari. Yang keempat ada fase menstruasi itu sendiri. Jadi jika sel telur sudah matang dan tidak mendapat pembuahan, maka sel telur itu akan mati kan. Nah, itu tuh akan luruh ya, peluruhan darah itu pada dinding rahim secara berkala setiap harinya, yaitu namanya fase menstruasi. Itu menstruasi itu sendiri. Nah, total darah yang dikeluarkan tuh sekitar 28 gram per hari atau setara 2 sendok makan. Ya, sekian. Ada yang mau ditanya? Nanya kenapa kalau kita suka terlambat? Nah, itu kalau mens terlambat sih biasanya itu dari stres bisa. Kalau dari stres itu kan ada hormon yang mengatur siklus menstruasi itu yang dinamakan itu hipotalamus, yaitu terganggu, jadi siklus mensnya juga nggak lancar. Nah, yang kedua tuh bisa juga dari kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, obesitas tuh bisa memicu perubahan hormonal pada wanita. Nah, apa sih kalau indeks tubuhnya tuh kalau nggak salah 25 sampai 30 itu atau lebih, indeks massa tubuhnya itu bisa resiko tinggi mengalami menstruasi yang terlambat. Yang ketiga itu dari merokok. Bisa kalau cewek-cewek rokok itu biasanya ada zat nikotinnya kan, itu tuh bisa merusak kerja dari hormon si estrogen itu dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi itu sendiri. Oke, terima kasih. Nah, harapan saya mama itu bisa mengerti bagaimana proses fase menstruasi ini dan bisa menjadi tambahan informasi tambahan, bernama pengetahuan tambahan baru dari penyuluhan ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyediakan waktunya.